Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Eh, oke, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh dipimpin oleh satu orang. Oke, berdoa selesai ya. Kita cek kehadiran dulu, tapi Ibu mau kalian on cam ya. Harus on cam untuk melihat kesiapan pada pembelajaran hari ini. Oke, ini di sini kok pada ada yang keluar, tolong disuruh masuk lagi ya teman-temannya. Yang belum makan, eh harus sarapannya minimal air putih tuh harus harus minum gitu ya. Oke, gimana nih? Oke, udah pada on cam, udah hadir semua ya. Coba sebelum belajar, Ibu mau lihat dulu eh buku dan alat tulisnya coba dilihat kan di layar. Oke, sudah siap semua ya. Kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu materi nanoteknologi. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar tentang nanoteknologi atau apa itu nanoteknologi, Ibu mau memberikan salah satu aplikasi tentang nanoteknologi ini. Satu aja ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau share screen dulu. Nah, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, bentar. Oke, tidak bisa oh bisa. Nanoteknologi. Di sini ada yang pernah dengar istilah nanoteknologi, istilah nanoteknologi? Belum ya, oke. Kalau belum, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar sunscreen atau sunblock ya. Mungkin yang perempuan atau cowok juga pasti pada tahu ya, barangkali dari anak-anak cewek nih pada pakai juga sunscreen atau sunblock. Nah, eh, kenapa sih sunscreen atau sunblock ini bisa menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari gitu atau sinar UV? Ya, agar kulit kita itu tidak menghitam, benar. Terus apa lagi? Ya, agar tidak belang, betul, bisa. Ya, menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari yang berlebih, ya bisa. Nah, eh, karena memang ya di dalam sunscreen itu ada bahan aktif atau zat aktif. Nah, apa aja sih bahan aktifnya? Coba di sini ada yang ada sunscreen di dekatnya. Nah, coba lihat komposisinya ada apa aja. Ya, ada aqua, Bu. Ya, bisa. Terus ada apa lagi? Ada titanium dioksida. Ya, bisa. Oke, bentar. Slide-nya ke... Nah, tadi apa? Ada titanium dioksida atau disebut TiO2 ya. Ya, ada TiO2 tadi. Ada zinc oksida katanya. Ada aqua juga. Ya, ada niacinamide juga. Ya, bisa. Oke, jadi banyak banget ya kandungan di dalam sunscreen ini. Nah, ini tuh bisa dalam bentuk ukuran nano ya, jadi sangat kecil gitu. Nah, oke, di sini ada, bentar, Ibu hapus dulu. Nah, coba lihat di gambar ini. Nah, ini tuh ada gambar titanium dioksida dalam ukuran skala nanometer ya. Nah, ini tuh cuma bisa dilihat menggunakan eh,
Microsoft Electron gitu ya. Nah, karena ini tuh tidak bisa dilihat oleh mata kita secara langsung gitu, karena ukurannya itu sangat kecil. Nah, titanium oksida ini atau zinc oksida atau tadi aqua gitu ya dan macam-macamnya dalam ukuran nanometer itu disebut dengan nanomaterial. Nah, nanomaterial ini dihasilkan dari suatu teknologi tertentu yang disebut dengan nanoteknologi. Gimana nih, udah kebayang? Udah ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian itu mampu mengidentifikasi apa itu nanoteknologi dan mampu mengidentifikasi beberapa contoh nanoteknologi atau pentingnya nanoteknologi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah, jadi apa sih nanoteknologi itu? Nah, nanoteknologi ini adalah berasal dari dua kata ya, yaitu kata nano dan kata teknologi. Nah, nano. Jadi nano itu dalam bahasa Yunani itu artinya kecil atau kerdil. Nah, ukuran satu nano, ukuran satu nanometer itu sama dengan 1 × 10⁻⁹ meter. Jadi bisa dibayangkan ya, ini tuh sangat ukurannya itu sangat kecil sekali. Dan tadi pun harus dilihat dalam menggunakan Microsoft eh, Electron gitu. Oke, Microsoft Electron. Oke, jadi ini ukuran nano itu sangat kecil ya. Jadi bisa dibayangkan aja ukuran ini tuh kalau dijadikan pecahan itu kan sekitar 1 miliar gitu, jadi sangat kecil gitu. Nah, makanya karena ukurannya sangat kecil, ketika kita melihat material dalam yang berukuran nano, nah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, harus pakai sesuatu yang disebut dengan tadi apa? Ya, Microsoft Electron. Nah, Nah, Microsoft Electron ini bisa mendeteksi material-material dalam ukuran nanometer. Nah, itu disebut nano. Nah, kemudian ada kata di sini teknologi. Udah kebayangkan ya tadi apa itu nano jadi ukuran gitu ya. Nah, teknologi ini ada, siapa yang menjawab? Ya, boleh. Sesuatu hal yang baru, ya bisa. Jadi, terus apa lagi? Ya, jadi teknologi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baru gitu ya, betul tadi yang kata Zauza. Nah, sehingga kita bisa mengartikan bahwa nanoteknologi ini pengertiannya adalah teknologi yang bisa merekayasa, memanipulasi material dalam ukuran nano atau dalam ukuran 1 × 10⁻⁹. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga sesuai dengan prinsip green chemistry. Masih ingat green chemistry yang pertemuan sebelumnya, kimia hijau, prinsip-prinsipnya apa aja? Ya, ya betul. Prinsip yang kedua itu adalah ekonomi atom. Nah, ini tuh berhubungan ya dengan prinsip kimia hijau. Nah, di mana seperti yang udah diutarakan tadi bahwasannya ketika kita menggunakan nanoteknologi, maka itu kita bisa merekayasa, memanipulasi ataupun mengkontrol dari atom-atom di dalam level yang sangat kecil. Nah, di sini ada istilah nanoteknologi. Kan tadi nanoteknologi itu kan alatnya gitu ya untuk mengukur suatu material. Nah, kalau nanomaterial itu tadi yang kayak titanium dioksida gitu ya, zinc oksida, nah itu materialnya, ukuran nanomaterialnya gitu ya. Nah, sedangkan nanopartikel itu partikel-partikel yang ada di dalam dari nanomaterial, dari titanium dioksidanya, dari zinc oksidanya, atau eh, zat-zat yang lain gitu ya.
Oke, di sini ada kemudian pentingnya nanoteknologi. Nah, terletak pada potensi besar ya untuk mengembangkan solusi dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengatasi banyak masalah di dunia. Nah, seperti ada kesehatan, di sini ada energi, terus ada di sini ada lingkungan, dan ada teknologi informasi. Nah, di bidang kesehatan, ini bisa dilihat gambar apa? Ya, orang yang mau dioperasi katanya. Ya bisa ya. Nah, oke, apalagi? Ya, di sini ada bidang kesehatan ya. Nanoteknologi itu bisa untuk menciptakan perangkat medis atau misalnya terapi yang lebih efektif dan efisien gitu ya dalam memerangi penyakit. Misalnya mengembangkan teknologi terapi care biar lebih presisi gitu ya, bisa menghindarkan kerusakan-kerusakan sel yang sehat. Kemudian di sini ada bidang energi. Itu gambar apa? Ya, sel surya ya. Nah, di nanoteknologi ini dalam pengembangan teknologi di energi terbarukan seperti sel surya ini bisa bermanfaat gitu agar lebih efisien dan baterai yang lebih kuat gitu. Kemudian di sini ada gambar apa? Coba Zauza. Ya, gelas. Apa hubungannya gelas sama nanoteknologi? Ya, di sini juga di bidang lingkungan, nanoteknologi itu dapat digunakan untuk menciptakan material dan produk ramah lingkungan seperti pelapisan bahan kimia yang ramah lingkungan dan filter air yang dapat menghilangkan polutan dan limbah gitu ya. Kemudian di sini ada bidang teknologi informasi. Nah, ini gambar apa? Ya, komputer. Apalagi? Ya, bisa apa tadi? Pengembangan komputer, ya, dan perangkat elektronik yang lebih kecil, cepat, efisien, dan lalu teknologi ini bisa membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan gitu ya, dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Oke, namun perlu diingat juga ya, di dalam di dalam eh seperti halnya teknologi lainnya itu dalam penggunaan nanoteknologi itu harus diimbangi dengan pertimbangan etika, keamanan, dan dampak sosial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu penjelasan sedikit saja ya mengenai pengertian dan pentingnya nano. Oke, tidak ada yang tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu sudah men-share LKPD di grup WhatsApp, bisa dibuka ya dan kalian isi. Bisa sambil kita isi bareng-bareng coba. Di situ ada video, kita tonton videonya bareng-bareng, nanti kita isi LKPD-nya bareng-bareng. Oke? Oke. Di situ kita lihat videonya.
Oke, jadi itu ya videonya bisa kalian simpulkan gitu ya atau buat pertanyaan. Coba di bagian LKPD identifikasi masalah ya dari buat rumusan dari video yang tadi kita sudah tonton. Dan dari rumusan tersebut boleh ditulis hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Oke, tadi kan udah nonton nih video mengenai lumpur eh, apa tadi? Ya, lumpur tanah jarang. Jadi tadi ada banyak unsur sekali ya, ada unsur logam tanah jarang. Terus tadi apa aja manfaatnya? Ya, untuk bisa mobil listrik, betul. Untuk apa lagi? Ya, bisa untuk membuat logam gitu ya. Terus apa lagi? Nih, di sini, bagian ini. Nah, tuh banyak sekali ya manfaatnya untuk keramik, untuk membuat gelas, untuk membuat lampu, dan mobil listrik, komputer. Ya, betul ya. Nah, oke. Setelah mengetahui tadi apa saja unsur-unsur yang terdapat di logam tanah jarang ini, seperti tadi apa? Aluminium, iya. Terus apa lagi? Magnesium, iya. Banyak sekali ya, ada apa lagi? Nih, ada lantanium. Lantanum, ya betul. Oke, setelah gimana nih udah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Coba siapa yang mau eh membacakan kesimpulan? Jadi apa nih, Jauza, yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita tahu ya pengertian apa itu nanoteknologi dan pentingnya nanoteknologi. Oke, kuntum salsabila. Jadi apa tadi? Nano itu. Ya, betul ya, ukuran gitu, ukuran yang sangat kecil gitu. Dan nanoteknologi itu adalah alat yang membuat material itu sendiri. Oke, tadi manfaatnya apa saja? Mark Sungkar, banyak ya, bidang lingkungan, dari bidang apa lagi? Teknologi informasi, terus apa lagi? Ya, dari teknologi informasi, dari bidang kesehatan itu banyak sekali ya. Jadi, eh oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, pembelajaran telah selesai, Ibu mau ada penugasan sedikit dan dikumpulkan hari ini ya, 2 jam setelah eh, pembelajaran hari ini. Soalnya dikit aja, tidak perlu banyak-banyak, oke? Mungkin itu saja untuk belajar hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau cukup mengerti? Ya, minggu depan, oke, pertanyaannya bagus ya. Depan kita tetap masih mempelajari ini mengenai struktur atom dan nanomaterial ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk LKPD-nya jangan lupa nanti dikirimkan oleh KKN dan dari KN kirimkan ke Ibu. Oke? Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.